Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, belum semuanya mengangkat tangan di bawah. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita selalu berkumpul semua karena cinta Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita selalu bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan hati kami. Merindu untuk menyembah Engkau, merindu untuk memuliakan Tuhan, merindu mengagungkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini, mengurapi kami, mengurapi ibadah kami sepanjang ini Tuhan. Biar kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan bekerja. Layakkan kami semua yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, selalu ada kuasa yang di luar daripada Tuhan untuk mengganggu fokus kami ketika kami datang kepada Tuhan. Tapi kami bersatu hati, kami tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami dengan bebas memuji Tuhan. Kami dengan bebas memuliakan dan mengagungkan Engkau. Inilah kami Tuhan, siap memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami tahu cinta kasih-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau yang dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang dahsyat Tuhan, Kau yang maha kuasa Tuhan, ada bersama kami ya Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan. Satu yang kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Kau selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Amin, 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 amin Tuhan.
Tuhan, kami akan lebih lagi Tuhan dalam menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap pujian-pujian Tuhan yang keluar Tuhan dalam mulut kami ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati yang sangat sukacita Tuhan dalam menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya bersukacita? Oke, belum semuanya bersukacita. Semuanya bersukacita, amin. Setiap roh Tuhan telah tercurah dalam hidup kita, amin. Sebab aku barulah mencurahkan dari setiap Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan hidup. Belenggu dosa dinyatakan, mari bersorak Tuhan tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dinyatakan tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan hidup. Belenggu dosa dinyatakan, mari bersorak bahagia. Tuhan tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dinyatakan tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Tuhan tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Dinyatakan tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
menjadi anak-Mu Tuhan. Tidak ada kata Tuhan selain berterima kasih kepada-Mu yang kami ucapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, 1 minggu sudah kami lewati, itu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kegagal kami Tuhan. Hingga detik ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu Bapa yang baik. Biarlah Tuhan urapan daripada Engkau terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Sampaikan semua Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan, meskipun tajam Tuhan, mau lembut, mau apapun itu Tuhan, kami akan terimanya Tuhan, dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan Kau mengembalikannya sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Untuk persiapan dulu, untuk waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak yang akan dipimpin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Yesus buat kita semua. Kita ada lagi di tempat ini beribadah, dan kita percaya setiap pujian kita sudah menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya Tuhan akan berkati kita kembali dengan firman Tuhan yang kita akan terima pada saat ini. Bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala buat saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada saat ini. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-43. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ayat-ayat ini. Kembali dengan kasih Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya ayatnya yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-7.
Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihancurkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata pada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah berkata, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Bersama-sama 1, 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang menciptakan untuk kemuliaanku, yang membentuk dan yang Dijalankan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat membaca dari firman Allah dalam kitab Yesaya ini, di mana Yesaya berkata bahwa Allah adalah satu-satunya penebus. Dalam perjanjian lama itu sudah dikatakan sebetulnya buat kita satu-satunya, nggak ada yang lain. Siapa itu penebus itu? Siapa yang menebus kita? Kita sudah tahu karena kita sudah terima penebusan itu. Tapi kalau kita kembali ke perjanjian lama, ini sudah dituliskan, sudah disampaikan oleh Yesaya bahwa nggak ada lain, nggak ada penebus lain yang akan menebus dosa kita. Sehingga kitab Yesaya ini juga menuliskan tentang dosa manusia, ya, tentang dosa manusia. Bahkan Yesaya juga yang menuliskan bahwa kenapa hubungan kita dengan Bapa itu terputus, kenapa hubungan kita dengan Allah itu terputus. Dan bahkan Yesaya berkata, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar? Apakah tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita? Namun kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak jawab doa kita? Yaitu Yesaya katakan, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran kita. Oleh karena pelanggaran kita manusia. Bahkan kitab Yesaya juga yang menubuatkan tentang Yesus sebagai Immanuel. Sehingga kitab Yesaya menuliskan di sini bahwa Allah adalah satu-satunya penebus, nggak ada yang lain. Ini dia katakan kepada bangsa Israel bahwa Allah satu-satunya penebus yang mengangkat engkau dari lubang kubur. Lubang kubur berbicara tentang kebinasaan. Allah yang mengangkat orang Israel ini dari kebinasaan. Israel berbicara hidup kita sebagai orang percaya karena kita pilihan Allah. Israel adalah pilihan Allah. Yang tadinya kita sedang menuju kepada kebinasaan, yang tadinya kita sedang antri kepada kebinasaan itu. Tetapi oleh karena adanya satu-satunya penebus, yaitu Yesus, maka kita diangkat, dikeluarkan dari kebinasaan itu. Nah, itu sebabnya bagi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, saat ini saya akan berbicara tentang hidup orang percaya yang istimewa di mata Tuhan. Amin. Siapa yang percaya kita istimewa di mata Tuhan? Kalau kita bilang, apa iya sih saya istimewa di mata Tuhan?
Kalau kita masih mau bertanya, apa iya sih saya istimewa? Saya masih banyak dosa, saya masih banyak melanggar. Ya, setiap hidup kita manusia tidak luput dari pelanggaran itu, dari kesalahan. Tapi sebagaimana Alkitab berkata, kita ini istimewa di mata Tuhan. Ada ayat tadi yang kita temukan di sana, apa dikatakan? Kenapa kita istimewa? Oleh karena kita ini apa? Ada nggak yang temukan di sana? Sehingga kita bisa simpulkan, oh iya, kenapa saya istimewa di mata Tuhan? Kenapa saya istimewa? Nah, ada satu kata di sana, berharga. Sesuatu barang yang berharga itu istimewa nggak buat kita? Ketika kita membeli sesuatu yang berharga nih, itu tentunya akan menjadi istimewa buat kita. Kita akan jaga, kita akan rawat. Jangan sampai dia hilang, jangan sampai dia diambil oleh orang. Itu berbicara istimewa, itu berbicara berharga. Sebab itu dikatakan oleh firman Allah, kita ini berharga. Orang percaya, kenapa saya katakan orang percaya? Karena kita berharga. Kenapa kita berharga? Karena kita ditebus. Kita ini sudah digadaikan, Alkitab bilang. Siapa yang mau tebus kita? Barang berharga yang sudah kita gadaikan, kita akan berusaha untuk tebus supaya dia kembali ke saya. Demikian juga hidup kita. Itu saya katakan tadi, dosa yang mengambil hidup kita, dosa yang menguasai hidup kita, sehingga kita bukan lagi hidup di dalam Tuhan. Yang saya bilang, sudah terputus hubungan kita dengan Bapa. Sudah tergadai oleh karena dosa kita. Siapa yang ambil? Hidup kita ada di tangan yang jahat. Sudah dikuasai oleh jahat. Sehingga bagaimana supaya hidup kita ini kembali kepada yang punya, yang menciptakan kita, kembali kepada Allah. Harus ada korban di sana. Harus ada penebusan di sana. Harus ditebus. Dan itulah yang Yesaya katakan. Dia Immanuel, yang akan menebus kita. Dan kita sudah ditebus. Kita ditebus dengan apa? Dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan pengorbanan pribadi Yesus. Itu sebabnya kita istimewa. Orang percaya kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini istimewa. Jadi jangan pernah ragu, aduh saya di mata Tuhan seperti apa sih? Katakan, dalam pribadimu saya istimewa. Coba kita katakan, sebut nama sendiri. Ramli istimewa di mata Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Samping aja nggak dengar, apalagi Tuhan. Di samping kita aja nggak dengar, gimana Tuhan mau dengar? Ya, 1, 2, 3. Ramli istimewa. Gitu. Proklamasikan. 1, 2, 3. Belum yakin ini. Kalau saya istimewa. Ayo, haleluya. Ayo coba anak-anak remaja dulu. Biasakan anak remaja itu suaranya dulu. 1, 2, 3. Haleluya. Kita istimewa. Kenapa kita istimewa? Ya tadi karena kita berharga di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa kita disebut orang percaya istimewa di mata Tuhan. Ayat 1. Kita baca ayat 1, di sana dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil, garis bawahi kata memanggil, engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ada 2 kata di sana yang saya akan menjadi poin 1 ini, yaitu memanggil dan kepunyaanku. Nah, memanggil ini adalah sesuatu hal yang
yang spesial untuk memanggil kita. Saya pribadi, saya nggak menyangka kalau saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Enggak, karena bukan di situ cita-cita saya. Setiap kita manusia punya cita-cita. Tetapi ternyata Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya, untuk melayani Dia. Awalnya panggilan itu saya bilang enggak, tolak enggak. Tapi setelah saya ikut panggilan itu, saya berkata ternyata panggilan itu enggak semua. Amin. Bukan berarti enggak dipanggil jadi hamba Tuhan enggak istimewa. Amin. Ya, tetapi ada kelebihan sendiri. Nah, ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, bagaimana perjalanan dalam pelayanan, saya mulai lihat, inilah panggilan, tapi saya harus masuk, bukan cuma dalam panggilan itu. Saya sering, kalau saya dipercayakan untuk melayani, saya katakan bukan cuma sampai masuk dalam panggilan kita, tetapi masuk dalam pilihan. Kenapa saya katakan harus masuk dalam pilihan? Kalau kita sudah jadi kepunyaanku. Dia memanggil kita untuk apa? Menjadi kepunyaanku. Nah, kalau sudah jadi kepunyaan Dia, itu sudah pilihan Tuhan. Itu betul-betul sudah menjadi pilihan Tuhan. Karena itu poin yang pertama saya berbicara tentang kenapa kita istimewa. Karena kita dipilih langsung oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata di sini. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Inilah keistimewaan kita. Ketika Allah yang memilih kita, apa Dia katakan? Kita harus pergi menghasilkan buah. Kenapa? Karena Dia sudah tetapkan kita sejak semula. Jadi ketika kita berkata, saya kok jadi orang Kristen ya, saya kok percaya Tuhan, sudah ditetapkan dari semula. Tuhan pilih kita. Dia yang memilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Tetapi Dia yang memilih kita dan menetapkan kita supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Buah apa? Buah pertobatan, buah kekristenan. Dan ini yang keistimewaannya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama diberikannya kepadamu. Itulah istimewa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Allah. Apa saja kita minta dalam nama Dia, dalam nama Yesus, dikatakan diberikannya. Asalkan kita tetap ada dalam pilihan itu, jangan keluar dalam pilihan itu. Itulah keistimewaan kita orang percaya. Efesus 1 ayat 4 dan 5 berkata di sana. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Ayat tadi Yohanes katakan bahwa kita dipilih sebelum. Dan di sini Efesus berkata sebelum juga dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Dari semula. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dari semula kita sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Perhatikan kalimat yang terakhir, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ketika kita dipilih itu spesial, istimewa, sesuai dengan kehendak. Kalau Dia berkehendak, Dia pilih kita. Kalau enggak.
sesuai dengan kita manusia ketika kita berbelanja, sesuai enggak, jangan dia, jangan itu, enggak masuk di hati saya, kan gitu. Kita mau cari sesuatu barang yang pas dengan hati kita, karena itu menjadi istimewa buat kita. Demikian sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya kita dipilih oleh Tuhan. Sudah ditentukan dari sejak semula. Sebelum apa sejak semula itu? Sebelum dunia dijadikan. Ayat 4 tadi berkata, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga. Dia yang memilih kita. Jadi kalau saya belajar, kata dipilih di sini dalam bahasa Yunani dia memakai kata elexehomai yang berarti memilih dengan pertimbangan khusus. Enggak sembarang memilih. Pertimbangan yang khusus, dipertimbangkan dengan matang-matang. Entar kalau saya pilih dia bagaimana ya ke depannya. Sudah dipikirkan ke depannya. Bukan sekedar untuk memilih, bukan sekedar untuk dipilih, tetapi betul-betul diseleksi dengan baik. Yang seharusnya kita manusia diciptakan oleh Allah, itu akan semuanya menempatkan kerajaan surga. Seperti Yohanes 3:16, dia tidak mau manusia itu binasa. Dia tidak mau kita masuk dalam neraka. Dia mau kita hidup kekal. Namun oleh karena pelanggaran kita manusia, sehingga Alkitab berkata, hidup kita ini sekarang seperti sedang ditampi. Yang berisi dia tinggal, yang kosong dia terbuang. Artinya kita sedang dipilih, bukan sembarang memilih, karena untuk menempatkan satu tempat seperti yang kita bilang, kita ditetapkan untuk supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah orang-orang yang akan masuk ke sana. Ada yang bertanya, ada nggak manusia di dunia ini seperti itu, yang tidak melakukan pelanggaran, yang tidak lagi melakukan dosa? Roma berkata semua manusia itu berbuat dosa. Itu sebabnya Paulus katakan, biarlah hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Kita tidak, sekali lagi saya katakan tadi, kita tidak luput dari setiap pelanggaran. Namun ketika kita melanggar, ketika kita berbuat kesalahan, yang Tuhan mau kita akui, kita minta ampun, kita minta maaf sama Tuhan. Itu yang namanya diperbaharui hidup kita. Kalau berbicara tentang hidup kudus selama kita masih ada di dunia, saya mungkin katakan, bukan saya bilang tidak ada, mungkin nggak ada kali, tapi nggak tahu. Selama dia hidup di dunia ini, apakah dia sudah tidak melanggar semua? Apakah dia sudah tidak pernah berbuat kesalahan? Mungkin ada, mungkin. Tetapi Alkitab bilang kita semua berdosa. Kita semua melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Tetapi kenapa? Itu sebabnya Allah memilih kita dengan pemilihan yang dipertimbangkan. Memilih seorang pemimpin itu betul-betul memilih, bukan sekedar memilih, tapi dipertimbangkan. Nantinya dia akan memimpin seperti apa. Karena hidup kita di kerajaan surga seperti apa nanti. Hidup kudus, hidup tak bercela, hidup tak bercacat sana. Itu kenapa kita istimewa. Kenapa kita dipilih oleh Tuhan. Supaya kita menempatkan satu tempat yang dia sudah tentukan. Nah, kalau Tuhan sendiri yang memilih, kalau manusia kadang dia memilih, itu ada kesalahan di sana. Ada kesalahan.
Tapi kalau Tuhan sendiri yang memilih, tentunya dalam Roma 8 ayat 33 berkata di sana, Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kalau Tuhan yang memilih, kalau Allah yang memilih hidup kita, yang pertama Dia tidak pernah salah pilih. Amin. Yang pertama, Allah tidak pernah salah pilih. Ia tidak pernah salah memilih kita manusia untuk menempatkan satu tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Enggak pernah. Sebab itu Dia katakan, siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini yang Paulus bilang, enggak ada yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah ditebus, enggak ada yang bisa. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan dari sejak semula, dari awal sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk memasuki kerajaan surga, mewarisi kerajaan Allah di sana. Jadi nggak ada yang bisa. Namun kenapa akhirnya banyak orang yang akhirnya tinggalkan Tuhan? Itu pribadinya. Karena ketidakpercayaannya dengan hidupnya sebagai orang pilihan Allah. Sama seperti Esau dalam perjanjian lama. Dia dipilih untuk mewarisi hak kesulungan, hak istimewa, Alkitab bilang. Namun dia sia-siakan. Dia menolak sendiri dengan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Hanya karena yaitu kebutuhan. Hanya karena mau pingin sesuatu, mau makan yang enak. Akhirnya dia jual hak kesulungan. Yang sebetulnya dia yang mewarisi hak kesulungan itu, hak istimewa yang dia dapatkan. Tapi pada akhirnya dia menolak itu. Bahkan dia menjual hak kesulungan itu, hak yang istimewa itu. Yang kedua, kalau Tuhan yang memilih kita, Roma 11 ayat 29 berkata di sana, Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Yang kedua, kalau Allah yang memilih bahwa Ia tidak menyesali apa yang telah dipilihnya. Dia tidak menyesali. Kenapa? Karena Dia sudah memilih dengan matang, gitu. Dia sudah pilih secara khusus karena Dia sudah tentukan hidup kita. Sehingga ada yang bertanya, jadi untuk masuk surga Tuhan sudah tentukan dong, siapa-siapa yang akan masuk surga? Gitu. Kadang-kadang kita sering dibingungkan dengan hal itu. Kali lagi masuk surga atau tidak masuk surga, penebusan Dia sudah kerjakan buat kita, keselamatan Dia sudah kerjakan dengan cuma-cuma dan kita terima. Siapa yang percaya tidak binasa, itu Injil Yohanes 3:16. Namun untuk kita masuk ke surga, Filipi berkata, Paulus berkata, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar keselamatan itu. Karena keselamatan itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, apa yang Paulus maksud kita kerjakan untuk supaya kita masuk ke sana? Dua murid bertengkar berkata, siapa yang di sebelah kiri dan siapa yang di sebelah kanan? Mereka bertengkar. Aku di sebelah kanan Tuhan, aku di sebelah kiri Tuhan. Sehingga dengan tegas Yesus berkata, aku sendiri tidak berhak untuk menentukan siapa di kanan dan siapa di kiri. Yang menentukan itu adalah dirimu sendiri. Yang menentukan kita masuk surga itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Apalagi Yesus sendiri dia berkata, bukan Dia. Aku tidak berhak untuk menentukannya. Tapi kita. Itu yang Paulus bilang, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Allah tidak salah pilih. Dia sudah menentukan kita sejak semula. Nah, untuk tidak masuknya kita di sana bukan kita tidak dipilih, tetapi seperti Yakub, seperti Esau menolak hak istimewa itu, pilihan itu yang Tuhan sudah kasih kepada dia. Dia tolak. Berarti jawabannya di sini
masuk surga yang ditentukan Tuhan pilihan itu kita masuk. Tetapi yang akhirnya yang menolaknya kita sendiri, sehingga kita tidak mewarisi apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Dia tidak pernah menyesali pilihannya. Yang kedua, kenapa kita orang disebut istimewa? Yang pertama tadi karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang keempat, Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat berkata di sana, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yang kedua, kenapa kita istimewa? Saya katakan tadi sudah sempat saya sentil di sana, karena kita ini berharga di mata Tuhan. Yang pertama karena Dia pilih kita, yang kedua kenapa Dia pilih? Karena kita berharga di mata Tuhan. Itulah keistimewaan dua hal ini buat kita. Dipilih dan berharga. Kenapa kita dipilih? Karena kita berharga. Sesuatu yang berharga itulah yang menjadi pilihan. Jadi kenapa kita mengistimewa di hadapan Tuhan? Karena kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini berharga. Sampai-sampai Dia berkata bahwa kematian kita juga sebagai orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, sampai firman Allah berkata, kematian kita orang percaya itu berharga di mata Tuhan dan mulia. Itu sebabnya bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya. Mari kita akan melihat bahwa hidup kita ini berharga Tuhan. Dan sesuatu yang berharga dijaganya dengan baik. Dijaganya dengan baik. Demikian juga hidup perjalanan kita sebagai orang percaya, kita itu dijaga dengan baik. Supaya sesuatu yang berharga ini jangan sampai hilang. Nah, sehingga apa Alkitab bilang? Bahwa dalam Matius 12 ayat 11 sampai 14 berkata di sana, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Ini bagaimana Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Mereka marah Yesus melakukan kegiatan di hari Sabat yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh orang Israel lakukan pada hari Sabat itu. Mereka betul-betul fokus beribadah. Saya bisa katakan di hari Sabat itulah kelebihan. Saya dulu SMA, saya tinggal di masih keluarga, tapi dia Advent, ya, gereja Advent. Nah, gereja Advent ini masih seperti orang Yahudi itu mereka. Ya, kalau di hari Sabat itu, jangan beraktivitas. Gitu. Nah, dari jam 6 hari Jumat sore itu sudah stop aktivitas. Gitu. Yang dikerjakan apa? Karena saya bukan Advent, tapi saya tinggal di situ. Saya dipaksa untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dari situ doa, baca Alkitab, sharing walaupun cuma bertiga. Saya itu jam 10 baru tidur.
bangun pagi, beston, seperti itu. Baca Alkitab, sharing, karena jam 6 sudah di gereja. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu di gereja. Bisa dibayangkan itu. Apa yang dilakukan di gereja? Itu sudah dibagi-bagi kelompok. Setiap kelompok dikasih satu materi, itu dibahas. Sesi 1 dibahas, setelah itu selesai itu kasih lagi materi yang lain dibahas sampai jam 6 sore baru dibilang tutup sabat. Aktivitas sepanjang hari itu ada di rumah Tuhan, ada di gereja. Itu yang mereka lakukan. Nggak boleh beraktivitas yang lain, nggak boleh. Kalau saya pinjam bahasa mereka itu menajiskan hidup kita. Nggak boleh, harus ada di rumah Tuhan. Beruntung kita, bersyukur kita 2 jam itu sudah paling lama di rumah Tuhan. 2 jam itu pun sudah mikir, oh terlalu lama itu dia khotbah. Masih berapa bulan lagi itu. Poin 3, oh sudah selesai ini. Selesai poin 3, 2 poin lagi. Aduh, kan gitu. Padahal baru 1,5 jam. Saya sendiri selama 3 tahun saya ada di sana di Advent. Bahkan saya hampir mau dibaptis, tapi saya kabur. Gitu. Baptisan mereka sama kayak kita baptisan selang. Tetapi mereka tidak percaya dengan Yesus. Masalahnya di sana. Mereka tidak mengakui Yesus. Nah, itu sebabnya ini yang Yesus tentang kepada mereka. Ketika Yesus mau menolong orang yang sakit, mereka larang, nggak boleh melakukan hal di Sabat, hari Sabat. Lalu Yesus mengumpamakan bahwa ketika kita punya binatang peliharaan yang kita sayang, 1 ekor jatuh di lubang, apakah kita biarkan dia? Apakah kita, sudahlah nggak apa-apa, masih ada kok, masih ada 10 ekor, nggak apa-apa dia? Enggak, dia katakan kita pasti akan melakukan apapun keadaan, apapun situasinya, kita pasti akan menolong walaupun nyawa taruhan. Sehingga dikatakan, apalagi kita manusia itu berharga. Ketika ada orang yang minta tolong, masa kita nggak mau tolong? Sehingga ketika saat itu dia berkata dalam ayat 13 ini, ulurkanlah tanganmu. Orang-orang Farisi marah Yesus melakukan hal, tentunya hal yang baik di hari Sabat. Karena itu adalah aturan mereka, tidak boleh melakukan hal-hal itu. Kenapa Yesus mau lakukan? Yesus menerobos semua aturan itu. Yesus ada di wilayah itu, tetapi dia terobos semua aturan itu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Dia mau menolong orang-orang pilihannya. Karena dia melihat kita itu berharga di mata Tuhan dan mulia hidup kita. Itu sebabnya dia berkata, firman Allah berkata, ketika ada seekor domba yang hilang, dia rela tinggalkan 99 ekor untuk mencari 1 ekor itu. Berharga kita manusia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kembali lagi saya katakan bahwa dia tidak mau kita ada yang binasa. Dia tidak mau kita manusia ciptaannya ada yang binasa. Kenapa? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kenapa kita berharga di mata Tuhan? Kejadian berkata, Kejadian 1 ayat 26-27, karena berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di bumi. Ayatnya yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kenapa kita berharga? Karena kita serupa dengan Tuhan. Kenapa kita berharga? Karena kita segambar dengan Allah. Tetapi gambar Allah dalam hidup kita rusak oleh karena pelanggaran kita, itu kata firman. Sehingga dia mencari yang hilang itu, dia tinggalkan yang lain untuk mencari yang hilang. Supaya apa? Kembali kepada kawanan itu, supaya tidak ada yang binasa.
Karena kita segambar dengan Tuhan. Nggak ada yang nggak segambar. Mungkin di dunia ini kita beda-beda. Kalau di dunia ini semua kita manusia ini, cewek, cowok itu semua mukanya sama, wah repot kita untuk membedakan mana istri saya, mana anak saya, sama semua. Tetapi Tuhan berkata kita ini segambar dengan Dia. Nggak ada yang jelek, semua ganteng. Siapa yang sudah pernah lihat muka Yesus? Sudah ada belum yang lihat muka Yesus, wajah Yesus? Bukan yang difoto ya. Nggak tahu itu foto siapa. Foto aja ganteng. Ya kira-kira seperti itulah. Wah dia aja ganteng. Seperti wajah Yesus, seperti saya sama kayak dia. Jadi kalau ada orangnya dasar lu jelek, nggak apa-apa, yang dia katain itu Tuhan. Kita segambar dengan Tuhan. Kita serupa dengan Tuhan yang Dia ciptakan. Itu sebabnya bersyukur kita. Karena dengan pilihan Tuhan dalam hidup kita yang berharga ini, kita boleh mewarisi apa yang Dia sudah tentukan sudah semua, yaitu surga yang kekal. Yang terakhir, kenapa kita berharga di mata Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Itu yang saya katakan tadi, ayat karena begitu besar, atau kita baca bersama-sama ini. Ayat 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah Kenapa kita berharga? Karena kita sedang dipersiapkan untuk hidup bersama Dia di sorga. Siapapun manusia di dunia ini, kalau ditanya akhir hidupmu maunya di mana, nggak ada dia bilang dia mau di neraka, nggak ada. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, karena dia punya kepercayaan sendiri. Walaupun hidupnya amburadul, melakukan dosa, tetapi ketika kita tanya hidupmu maunya di mana, pasti dia jawab di sorga. Apalagi kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Orang-orang yang berharga, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dia mau melihat ciptaannya ada bersama-sama dengan Dia di akhir hidup kita di kerajaan surga yang kekal. Karena kasih-Nya, karena besar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu selama kita di dunia ini, berjuanglah, berjuang dan berjuang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ayat terakhir. Ini udah paling terakhir. Ya, ini sudah paling terakhir. Nggak ada ayat lagi. Ya, nanti di rumah lihat belajar lagi, Tuhan kasih ayat yang lain, tapi di sini ayat terakhir. Ya. Mazmur 116 ayat 15. Mari kita sama-sama bangkit berdiri supaya meyakinkan ini sudah ayat terakhir. Ya. Kita baca bersama-sama. Itu saya katakan tadi, sampai di kematian kita itu disebut berharga. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Amin. Sebab itu saya katakan tadi, di akhir perjalanan hidup kita berusaha sampai matinya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Tetap tanamkan dalam hidup kita, saya adalah pilihan Tuhan, dan yang pilih saya adalah Tuhan. Kenapa? Karena saya istimewa, saya berharga di mata Tuhan. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi hidup kita, sehingga Dia tidak mau kita ada yang binasa. Pilihan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Pilihan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah Dia sesali. Tetapi Dia memilih kita itu karena sudah memang seharusnya kita dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu dalam hidup kami oleh karena kasih karunia. Kami ada sampai saat ini karena Engkau mengasihi kami. Engkau memilih kami karena kami istimewa, berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami tidak mau sia-siakan apa yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan. Kebenaran-Mu sudah datang kepada kami, mengingatkan kami kembali, memberi penyegaran untuk rohani kami, supaya hidup kami terus berjuang sampai di akhir hidup kami. Tuhan berkata, berharga kematian orang percaya. Bahkan Paulus berkata bahwa dia sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan kematiannya diberkata itu sangat mulia dalam hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah membentuk dia, memilih dia. Demikian juga dengan hidup kita. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Meteraikan itu dalam hidup kami. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar saja, tetapi kami sebagai pilihan Tuhan. Kami orang-orang yang istimewa terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya kebenaran-Mu itu terus tetap berbicara dalam hidup kami. Roh Kudus terus akan menuntun setiap hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Puji. Puji Tuhan, semuanya terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban terus untuk pembangunan gereja. Petugas pasangan boleh maju ke depan, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini Tuhan, dan sebentar kami akan membawakan korban persembahan kami yang kedua Tuhan, untuk pembangunan gereja kami Tuhan, dan berkatilah Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang diberi Tuhan, biarlah Tuhan persembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Segenap pelayan yang telah melayani dan segenap jemaat yang telah hadir pada pagi hari ini, sama-sama kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Hari Jumat ada ibadah gabungan WSP dan Pelprip di gereja. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal ibadah berjalan seperti biasa.
Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Bulan ini, jadwal Diakonia YMB dan Sekolah Minggu kepada Sekolah Alkitab Cianjur. Ibadah dan perayaan Natal GPDI Air Siloam Kota Wisata akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Desember tahun 2025. Ibadah akan dimulai dari jam 10 pagi sampai selesai. Ibadah dan perayaan Natal akan dilaksanakan di Panti Asuhan Pondok Taruna Cipayung. Baik, sama-sama kita semuanya untuk bangkit berdiri. Nanti dengan kasih Kristus untuk Bapak mengucapkan untuk dipimpin dalam doa tutup. Mari kita berdoa menutup ibadah kita, dan sekalian kita jemaat Tuhan berdoa bersama untuk pemahar hati yang bersyukur atas berkat Tuhan di dalam hidupnya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur di akhir ibadah kami Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang ada, kami percaya kami pulang membawa kekuatan yang baru, membawa berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terus menyerahkan segala pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi pergumulan kami, umat-umat-Mu, kami taruh ke dalam tangan yang Maha Kuasa. Karena kami percaya Engkau pemilik hidup kami, Engkau yang sudah memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami bergumul dalam usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan terus yang buka jalan, Tuhan terus yang memberkati segala pergumulan kami. Berkati kami, dan kami berdoa di antara kami kalau ada umat-umat-Mu, jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini, dimanapun mereka berada, doa kami Tuhan Engkau menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa atas hidup mereka, dan kami percaya pemulihan sempurna terjadi, mereka alami, mereka boleh datang bersama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala sekeluarga yang saat ini sedang bersama dengan kami. Kami berdoa terus Tuhan berkati mereka, pakai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Doa kami percaya biarlah terus jadi berkat, jadi saksi-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka boleh kembali lagi dalam keadaan yang sehat, diberkati, bertemu, berjumpa dengan kami, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan gereja. Tuhan terus yang memberkati. Tuhan yang sudah memulai, kami percaya Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Para tukang, para pekerja, siapapun yang terlibat dalam pembangunan ini, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami akan beraktivitas di sepanjang minggu ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah mendahuluinya dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, bersama-sama kami dengan jemaat Tuhan yang ada, berdoa secara khusus untuk Oma Hartati yang saat ini boleh berulang tahun. Dia boleh bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan dalam hidupnya. Doa kami bersama di usia yang Engkau berikan, yang usia yang baru ini. Doa kami berikan terus kesehatan, kekuatan daripada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Di masa tuanya dia terus tetap setia kepada Tuhan. Jadi berkat, jadi teladan untuk anak-anak, menantu, cucu, bahkan kami semua. Itu sebabnya doa kami, Tuhan terus berkati Oma Hartati dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya.
sekarang sampai selama-lamanya, bahkan jemaat-Mu yang berulang tahun yang lain. Tuhan, kami percaya semua diberkati. Percaya ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan akan menyertai kami. Kami tiba di rumah kami dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kami menikmati perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu.